Baik. Ya, minta tolong Mas Falah sama Mas siapa namanya? Alfa Averus ya, ada Mas Averus. Ada Mas Averus? Ya, belum ya. Baik, saya tunggu ya Mas Falah untuk apa namanya nama-nama kelompoknya ya. Eh, di-share di japri ke saya ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain ya, ini ada 27 mahasiswa ya, masih berarti sekitar 40 ya. 40 tambah kelasnya Mas Anto sekitar 10-an ya, 50 ya, masih banyak yang belum ya. Ya, mungkin saya agak lupa ya, ternyata malam ini, ya, malam Jumat Kliwon ya. Malam Jumat ya. Nah, makanya saya lupa menginfokan ke Mas Anto ya, hari ini kita online ya. Ya karena tadi apa biasa ya kalau orang Jawa itu ke makamnya malam Jumat gitu ya. Oke, wis, sambil menunggu yang lain ya. Oke, gimana Mas Fala sudah di-share untuk nama-nama kelompoknya? Ada beberapa yang belum nge-share sih, Pak. Oh, gitu. Ini lagi saya tanyakan terlebih dahulu ke teman-teman. Oke, siap-siap, baik. Oke, baik. Ya, sambil menunggu ya, sambil menunggu yang lain, mungkin saya sampaikan dulu apa nih ya namanya ya. Google Site. Oke, baik. Ini untuk tugas apa namanya individu ya, tugas individu. Jadi memang kita sudah apa tidak ada materi ya. Nanti sampai dengan selesai kita share sorry, presentasi ya, presentasi melanjutkan yang kelompok, lanjut nanti yang apa namanya yang individu ya. Oke, baik. Nah, ini yang saya share ini contoh nanti untuk tugas apa namanya individu ya. Jadi teman-teman bebas ya, boleh menggunakan Google Site, boleh menggunakan WordPress ya, WordPress e-commerce. Ini kata kuncinya, WordPress e-commerce. Ya, oke, silakan. Nah, cuman kalau yang WordPress e-commerce ini apa namanya kurangannya yaitu ya kekurangannya trial ya 14 hari setelah itu berbayar ya premium ya. Oke, tapi kalau menggunakan Google Set ini apa namanya free ya free. Memang kalau secara tampilan ya mungkin lebih enakan apa namanya Podcast ya podcast ya. Cuman memang itu kekurangannya adalah dia harus berlangganan ya bulanan, tahunan dan yang lainnya. Oke, kita coba yang Google Site. Nah, sini teman-teman akan diminta login dulu ya. Apa namanya login sesuai dengan akun Gmail masing-masing. Oke, terus dulu saya pernah bikin namanya Laundry. Kalau yang belum bikin bisa masuk ke situs. Ini kelihatan nggak tampilan ininya apa namanya presentasinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau pakai Google Site ini apa namanya? Pilih yang situs kosong atau new site ya. Oke, nah ini tampilan utamanya seperti ini. Nah, silakan ditulis judul halamannya ya atau nama apa tokonya ya. Contohnya dulu saya pernah di sekarang ganti eh, apa namanya cleaning sauce. Nah, kalau nggak boots ya apa?
pembersih sepatu. Maksudnya apa namanya boots atau shoes ya. Jadi maksudnya saya punya apa namanya suatu website untuk menyediakan jasa apa namanya pemesanan ya, pemesanan pembersihan sepatu. Oke, terus di sini kita namakan uh, sama Cleaning Boots. Oke, ya. Nah, terus di sini bisa menambahkan foto ya. Apa namanya? Apa? Background ya. Apa? Gambar latar latar gambar gitu ya. Nah, tapi yang pasti teman-teman sudah menyiapkan gambarnya terlebih dahulu ya. Saya belum ada, maka saya perlu mencari ya. Misalkan eh pencucian sepatu. Misalkan kita cari di image. Nah ini ya. Eh, Sebetulnya sih kalau bisa jangan ini ya. Kadang-kadang apa gambar ini punya lisensi ya, punya apa namanya, punya orang ya. Ya, kita eh, cari yang free ya, banyak situsnya ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Misal, eh, misal ya, sambil yang namanya sepatu. Oke, foto terus upload. Nah, jenis sepatu. Nah, itu ya akan tampil di apa backdropnya atau backgroundnya ya seperti itu. Oke, terus sebetulnya ini enak ya, tinggal apa? Tinggal tap-tap saja ya. Misalkan mau menambahkan halaman bawahnya, di sini sebelah kanan ada sisipkan ya. Kita mau berapa apa namanya tampilan ya. Kalau nah seperti ini bisa atau mungkin yang modelnya oh sorry ini kebanyakan ya. Misalkan di sini ada apa namanya pemesanan, terus misalkan di sini ada tracking atau apa namanya untuk melihat ya sejauh mana apa sepatu kita lagi dicuci atau proses sepatunya. Atau misalkan di sini ada pembayaran. Oke, ya silakan nanti di sini tinggal ditambahkan apa namanya gambar-gambarnya ya. Pemesanan berarti modelnya kayak keranjang ya. Ya, jadi sebetulnya teman-teman perlu sering apa namanya, sering search ya, Hmm, panjang belanja. Loh, oh, jadinya keranjang tong sampah ya. Oh, keranjang sampah, belanja, oh tidak. Ya, cari yang icon ya, icon ya. Nah, ini nih, ini. Nah, tapi pastikan dia nggak punya hak cipta ya. Takutnya punya hak cipta nanti. Ya ini hanya bagi contoh-contoh saja. Hmm, Misal namanya keranjang. Terus misalkan kita butuh tadi apa ya? Tracking ya. Kan? Ini foto dong. Sisi tangan. Nah, tracking berarti kan kaitannya dengan apa? GPS gitu ya. Silakan cari yang jangan jangan jangan. Ya misalkan ya bebas ya mau pakai simbol mau pakai apa ya monggo teman-teman bisa apa kreatif mungkin ya. Tracking. Terus tadi yang tadi kalau nggak salah pembayaran ya pembayaran. Pay itu pembayaran apa
namanya apa? Logo. Nah ini, ya, hubungannya apa? Macam kartu kayak gitu bentuknya ya. Nah, nah, teman-teman cari yang apa? Bebas ya, apa aja. Pi misalnya. Oke, ya kalau sudah semuanya, tinggal tambahkan apa namanya? Pilih gambar gitu ya. Nah ini teman-teman perlu menambahkan ya, menambahkan eh, foto ya. Mana nggak ada? Profil. Hmm. Oh ya, jadi kita perlu menambahkan ke drive-nya dulu ya. Nah, sebentar, sini bisa nggak? Pemesanan. Nah ini ada nih, berarti bisa langsung ya. Bisa langsung. Ya. Hmm. Nah ini bisa ternyata ya. Bisa pakai ini. Jadi kalau teman-teman pakai apa namanya tadi yang di save dulu, perlu dimasukkan ke Google Drive-nya masing-masing gitu ya. Oke, kita coba lagi yang tracking, pilih gambar. Mana? Google gambar, klik tracking. Oke, terus misalkan payment atau pembayaran. Kan. Oke, ini ada ya. Ya, ini contoh ya, misalkan contoh. Nah, terus bagaimana? Ini teman-teman bisa menambahkan apa namanya? Saya menambahkan ini ya, apa linknya ya, link apa pemesanan nanti masuknya ke Google Form, tracking nanti masuknya ke misalkan sambungan sama Gmail, pembayaran misalkan kita lempar ke apa motor-motor pembayaran ya, QRIS, Gopay segala macam. Nah, jadi maksudnya si apa namanya si Google Set ini emang kurang cocok ya untuk satu aplikasi langsung kayak mobile ya. Jadi dia akan dilempar ke apa namanya ke pihak keduanya dan ketiga lah bahasa seperti itu. Oke, ini untuk halaman awalnya. Terus misalkan teman-teman mau menambahkan ya halaman yang lebih detail lagi, di sini bisa ya disisipkan terus sebelahnya ada halaman. Oke, halaman muka, klik kanan, terus sorry. Aduh, maaf. Duplikasi halaman misalkan atau enggak tambah sub halaman. Nah, di sini misalkan di ini ada namanya tadi pembayarannya. Oke. Nah, jadi ada halaman utama, ya ada halaman pembayaran, gitu ya. Terus semuanya ya. Ini ada halaman muka gitu ya. Halaman muka bahasa gitu. Oke, ya, ya mungkin sedikit ya itu pengenalan tentang Google Sites ya. Sebenarnya teman-teman bisa lebih mengeksplor ya apa namanya cara menggunakan Google Sites. Ini hanya apa namanya sepintas saja mengenai Google Sites. Oke, ada Ini pertanyaan? sih Pak, ditanya. Oke, Itu monggo. misalnya selain Google Site atau WordPress boleh Pak? Boleh, monggo silakan. Mau pakai Laravel, mau pakai JavaScript, atau mau pakai PHP, monggo. Cuman gini, saya memberikan kemudahan ya teman-teman, biar nggak perlu hosting ya, nggak perlu apa namanya domain gitu ya. Terus bisa langsung diakses maksudnya gitu. Kalau mau pakai apa Mas Abi? GitHub. Apa? GitHub. GitHub Iya. bisa, bisa ini tampilannya, bisa mirip-mirip dengan ini. Apa namanya? Apa gimana ya? Halaman ini, halaman website.
Bisa. Bisa. Bukannya GitHub ini terbatas di ini apa namanya menunya. Enggak. Kan bikin HTML sendiri. Oh ya, siap-siap. Monggo, silakan ya. Boleh ya, Mas Alfi silakan mau pakai GitHub. Bagus ya terobosan ya. Mau pakai Laravel, PHP, teman yang lainnya boleh, silakan. Oke, itu saja. Monggo dari semester kelas 4A atau kelas 4B, ada yang mau maju menyampaikan presentasinya? Sudah siap, Mas Falah, teman-temannya? Halo, Mas Falah? Mungkin saya izin bertanya terlebih Oke. dahulu, Pak. Untuk konsep presentasinya itu seperti apa ya? Mungkin dari teman-teman juga masih ada yang kebingungan gitu. Ah, ini pakai apa? Pakai HP apa? Pakai laptop? Saya pakai HP. Yang lainnya, ada yang pakai laptop nggak? Kalau saran saya kemarin yang ya Mas Anto dan teman-teman itu bagus ya. Pakai apa? Laptop salah satu ya. Nanti apa namanya mempresentasikan ya. Jadi kayak saya tadi mempresentasikan, nanti dibagi aja. Mas nanti slide 1 sampai 5 kamu ya, 6 sampai berapa? 8 kamu ya. Jadi berlima atau berempat itu eh, menyampaikan aja. Tuh. Tapi kalau ngomong begini, saya tetap ini barangkali nggak tersampaikan ya, gitu aja sih. Atau mau gimana enaknya Mas Falam? Bisa ada yang pakai laptop? Mas Abi pakai laptop nggak? HP. Pakai HP. Yang pakai laptop siapa sini? Ada yang dari 4A. Ini siapa nih? Anggoro siap 4B. Oh ini siap bagus nih. Oke sebentar Mas Anggoro ya. Saya tawarkan dulu di 4A dulu. Ada yang pakai laptop? Nggak ada, semuanya HP semua. Siapa ya yang bisa pakai ini ya? Pakai HP semua ya. Oh, oke, wes. Kalau Mas Anggoro pakai apa? Laptop apa pakai HP? Mana Mas Anggoro? Halo, Mas Anggoro? Nah, kemana? Iya Pak, hadir Pak. Iya. Gimana? Mau pakai laptop? Nunggu si Arjun Pak, itu soalnya filenya di Arjun, Waduh, PPT-nya. mana anu Arjun? Udah masuk belum di sini? Udah dihubungi Pak, lagi dimintain filenya dulu Pak. Oh, oke, oke, oke. Terus setelah Mas Anggoro siapa ya? Kelompoknya siapa ya? Fajar Pak, Fajar. Fajar udah siap? Mana? Fajar udah siap? Fajar? Di QC, jadi bisa. Siap ya? Iya. Monggo, silakan. Siapa dulu? Mau Mas Fajar dulu atau Mas Anggoro dulu? Setelah kan lagi. Boleh. Boleh Mas Fajar Ya. dulu Pak, Ya. sambil nunggu Mas Arjun ini Pak, Oh, ya filenya ada itunya. Jadi Bisa ditampilkan slide-nya dulu. ini ya. Bisa. Sampai nih. Oke. Ada nih. Apa? Mana? Mas, apa nih? Fajar sudah siap? Sudah Pak, sudah siap Pak. Iya, monggo. Kedengeran nggak sih suaranya sih Pak?
Silakan ditampilkan slide-nya bisa? Bisa Pak. Itu Oke, ya? monggo. Online orang. Online chat orang. Orang. Permisi Pak. Oke, monggo. Sebelumnya ini kami minta izin 5 orang satu device boleh Pak? Soalnya lagi kumpul ini. Oh iya, silakan, silakan boleh, monggo. Iya, pakai laptop. Di gini. Iya. Iya. Langsung Pak. Ya, langsung aja di slide disampaikan. Bisa. Animasi animasi. Iya. Animasi. Peragan tim, peragan. Iya. Iya. Terus dibagikan. Itu loh. Wes on cam ya. Apa orang orang semua bagian layar. Langsung. Apa Sudah terlihat. Sudah terlihat Pak. Ya, Ya? Iya, bareng. Satu device. Masukkan. Kan kita kecil. Tes nih. Kan makin di sini nggak? Yunip, saksek. Sudah terlihat ini gambarnya. Sudah. Ada. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul e-Bakery. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Siddiq, kelas 4B, dan teman saya. Saya Dava Dianansyah. Ya, saya Nanda Irioni Ramadan. Terima kasih. Dan saya Rahman Budianto. Dan saya Muhammad Hanifatur Rahman. Oke, selanjutnya saya akan membacakan implementasi e-business dalam bisnis elektronik bakery atau e-bakery. Pendahuluan, apa itu e-bakery? E-bakery adalah usaha penjualan kue dan roti secara online, di mana pelanggan bisa memesan produk lewat media sosial, website, atau marketplace. Macet. Produk kemudian Kenapa? Macet kene. Macet? Iya, Ini sih, saya. macet jar. Benar, Mak. Oke. Bentar. Ya, santai. Ini sih. Kalau digeser kiri. Iya, masih sembunyikan. Iya, saya ganti ke sembunyikan. Apa gitu? di Ya, Pak. close dulu biar nggak macet ya. Close dulu PowerPoint-nya, Ya, di nanti close buka dulu. lagi. Biasanya nge-lag. Ya, hentikan berbagi dulu Pak. Ini. Oke. Oh iya. Ulang mana berarti? Terus Bisa. cara mau tuh men. Se. Oh iya. Maning. Ini bisa nanti ke sini. Bagikan. Iya. Terus nih. Peragan slide. Ya. So, lanjut. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ini sudah. Sudah. Ya. Saya lanjutin ya. Produk kemudian dibuat di dapur produksi dan dikirim ke pelanggan menggunakan jasa kurir. Mengapa e-bakery? Satu, efisiensi waktu bagi pelanggan. Dua, proses pemesanan lebih mudah dan cepat. Tiga, fleksibel dan transparansi layanan. Satu, e-bakery buat apa yang ditawarkan. Satu, produk fisik seperti roti, kue,
pastry, kue kering, dan lain-lain. 2. Layanan e-bakery berbasis aplikasi atau website. 3. Antar jemput roti atau kue dengan sistem tracking. Dan keempat, pembayaran digital dan notifikasi otomatis. Selanjutnya adalah who atau siapa target pesanan. Target pesanan antara lain adalah ibu rumah tangga atau keluarga sibuk. Yang kedua, anak muda atau milenial Gen Z. Yang ketiga, perusahaan atau UMKM. Selanjutnya, where atau di mana layanan ini beroperasi. Layanan ini beroperasi pada website resmi, aplikasi Misi, mobil, error marketplace. lagi, error, Oh, error lagi. nggak keganti settingnya. Oke. Bismillah. Gimana? Ini dicoba di situ. Ya, bisa close. Ya, Yuk. Oh. Aduh, laptop ini. Sebenarnya. Nice. Oh, apakah sudah terlihat? Sudah. ini boleh kan sih. Apa ya sebenarnya? Boleh sih. Masalah. Apa? Ya, apakah sudah terlihat lagi? Sudah. Konsep. Kenapa sih? Apa? CB. Sudah. Bisa. Turun. Sekarang dulu. Macet Oke, saya ulangi. Pada poin kedua, who atau siapa target pasangan, yaitu ibu rumah tangga atau keluarga sibuk, anak muda atau milenial Gen Z, dan perusahaan atau UMKM seperti kafe atau kedai kopi. Yang ketiga, where, di mana layanan ini beroperasi. Layanan ini beroperasi pada website resmi, aplikasi mobil, marketplace, media sosial, cloud kitchen, dan email. Dan juga beroperasi pada jangkauan secara lokal, yaitu area Tegal. Yang keempat ada why atau mengapa layanan ini dibutuhkan. Yang pertama, untuk menghemat waktu pelanggan. Yang kedua, memudahkan pemesanan dan pembayaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya untuk apa nih, 8D. Yang pertama bikin, yakni memulai ide. Nah, untuk sebelum memulai layanan e-bakery, kita targetkan untuk mencari target untuk anak muda dan keluarga. Nah, kemudian untuk produknya roti fresh dan kemudian tanpa pengawet. Nah, kemudian jualan lewatnya bisa Instagram dan WhatsApp untuk promosi. Kemudian untuk pengiriman bisa memakai ojek online. Ya, ojek online toh. Bisa memakai diskon awal tambah testimoni pelanggan. Kemudian cek rutinan, ya ini penjualan dan feedback tiap minggu. Kemudian untuk mendiagnosis tantangan. Tantangan dari e-bakery ini, yang pertama belum banyak orang tahu brand roti ini. Kita bikin brand roti baru, maka belum banyak orang yang tahu. Kemudian persaingannya tinggi. Banyak penjual roti online yang sudah beredar di masyarakat. Kemudian belum ada promo menarik, untuk menarik pelanggan baru. Kemudian channel promosi juga terbatas, karena promosinya itu hanya melalui Instagram dan WhatsApp.
Nah, kemudian karena pengiriman memakai ojek online itu pengiriman kadang terlambat saat jam sibuk seperti pagi hari ketika orang-orang berangkat kerja dan sore hari ketika orang-orang pulang kerja gitu. Kemudian untuk develop, ya ini mengembangkan ide. Nah, ketika sudah berjalan, maka kita kembangkan ide website atau aplikasi pemesanan yang friendly. Jadi bisa digunakan oleh user pemula, user baru. Jadi mudah untuk memesan dan memantau pengiriman roti. Kemudian eh, pengembangannya selanjutnya yaitu pilihan roti custom. Nah, bisa request desain, rasa, dan ukuran juga. Kemudian ada juga sistem pre-order atau sistem PO, open PO, dan pengiriman harian. Kemudian ada tambahkan metode pembayaran digital, e-wallet, transfer bank, dan lain-lain untuk memudahkan pembayaran. Untuk keempat nih define yaitu menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan e-bakery ini apa? Menarik 100 pelanggan pertama dalam 2 bulan pertama setelah launching. Kemudian menjadi toko roti online terpercaya di kota-kota besar. Jadi seperti di Kota Tegal supaya brand kita ini menjadi brand roti terpercaya yang ada di Kota Tegal. Kemudian bisa membuka kemitraan atau franchise dengan baker lokal untuk membantu UMKM yang masih kecil. Nah, kemudian strateginya yaitu digital marketing melalui Instagram, TikTok, atau Google Ads, dan lain-lain. Kemudian promosi diskon awal peluncuran. Jadi ketika awal diluncurkan, awal launching itu mengadakan promosi besar-besaran. Kemudian mengadakan kerjasama dengan jasa kurir cepat dan aman sehingga tidak berantakan ketika dalam pengiriman. Selanjutnya nomor 5 yaitu determine atau menentukan infrastruktur. Yang satu dapur produksi, tempat pembuatan roti dan kue lengkap dengan peralatan seperti oven, mixer, lemari pendingin, dan alat pendukung lainnya. Yang kedua, platform digital seperti website atau aplikasi untuk menerima pesanan, menampilkan produk, dan memproses pembayaran. Bisa juga melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya yang ke-6, atau merancang sistem. Yang pertama, bisa melalui UX, aplikasi pemesanan yang user friendly. Yang kedua, dashboard admin untuk pengelolaan pesanan. Yang ketiga, sistem notifikasi pemesanan real time. Yang keempat, tracking pengiriman. Dan yang kelima, integrasi ke media sosial, iklan, dan chat, WhatsApp, Instagram, DM. Yang ketujuh, delivery atau peluncuran dan implementasi. Yang pertama, uji coba penjualan terbatas ke lingkungan sekitar atau melalui pre-order. Yang kedua, luncurkan secara resmi dengan promo menarik seperti diskon, gratis ongkir, dan bundling. Dan yang terakhir, gunakan medsos atau media sosial dan iklan berbayar untuk menjangkau audiens lebih luas. Yang ke-8, diskus atau evaluasi dan pengembangan.
Yang pertama, kumpulkan feedback dari pelanggan pertama untuk memperbaiki layanan dan produk. Dan yang terakhir, inovasi produk dan promosi secara rutin dan hadirkan produk baru serta promo agar pelanggan tidak bosan. Dan kesimpulannya adalah implementasi app bisnis pada app bakery meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk inovasi dan pengembangan bisnis. Dan berikutnya, saran tingkatkan user experience website atau aplikasi. Yang kedua, integrasi dengan layanan pengiriman. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Dan yang terakhir, analisis data penjualan. Penutup, sekian. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasi oleh kelompoknya Mas Fajar dan teman-teman ya. Silakan dari teman-teman lain mau bertanya ya. Ya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Dengan siapa? Dengan saya dan Ami Ahmad Yani dari kelas 4. Oh ya, Mas Fajar. Ya, gimana Mas Fajar? Monggo. Untuk saya mau nanya masalah permasalahan sama tindakan sementara ya, Pak. Apa permasalahan utama yang terjadi pada sistem baterai dan apa langkah sementara yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak buruknya? Apa tadi bisa diulang, Mas? Pertanyaannya bisa diulang. Ya, apa permasalahan utama yang terjadi pada sistem app baterai dan apa langkah sementara yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak buruknya? Paham, Mas? Bisa dipahami Mas Hanif ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Monggo dari yang lain di keep dulu, ditulis ya. Boleh terus belum Mas Hanif dan teman-teman? Bentar lagi ditulis, Pak. Oke, siap. Monggo yang lainnya dari teman-teman yang Iya, lain. yang lain. Yang mau ditanyakan dengan kelompoknya Mas Hanif dan Fajar dan yang lainnya. Apa permasalahan yang terjadi sistem e-bakery dan tambah sementara untuk mencegah Monggo silakan. sistem e-bakery. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, monggo Mas Hanif atau Mas Fajar dan teman-teman dari kelompok presentasi untuk menjawab ya pertanyaan dari Mas Syahdan terkait dengan tadi apa ya permasalahan ya utama Permasalahan. ya terus solusinya apa gitu ya monggo dipaparkan Iya. ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas siapa tadi? Syahdan. Iya, permasalahan yang terjadi pada sistem e-bakery ya. Iya. Yang pertama itu downtime sistem tidak bisa diakses, bisa disebabkan oleh masalah server, jaringan atau maintenance. Yang kedua, keamanan data lemah, resiko pencurian data pelanggan transaksi atau informasi bisnis penting. Yang ketiga itu bug atau error dalam aplikasi. Fitur tidak berjalan dengan semestinya, seperti kesalahan saat memproses pesanan.
Terus, oke, langkah-langkah. Selanjutnya langkah. Selanjutnya, untuk langkah sementara untuk mencegah dampak buruknya, yakni yang pertama gunakan sistem cadangan atau backup manual. Itu menyimpan data penting seperti pesanan harian, stok, dan laporan penjualan secara manual jika sistem tiba-tiba down. Kemudian lakukan backup rutin. Backup data harian ke penyimpanan eksternal atau cloud secara terjadwal. Kemudian menyiapkan SOP manual. Kita siapkan prosedur kerja manual secara misalnya apa? Misalnya mencatat pesanan dengan buku untuk digunakan saat sistem sedang bermasalah. Nah, kemudian melatih staf untuk respon darurat. Kita pastikan staf tahu apa yang harus dilakukan jika sistem gagal, misal mencatat pesan manual atau mengalihkan ke WhatsApp. Nah, jadi staf itu sudah tahu langkah yang harus dilakukan. Kemudian kita gunakan antivirus dan firewall. Jika sistem berbasis komputer atau online, maka kita pastikan dilindungi dari malware dan ancaman siber supaya tidak terjadi pencurian data. Kemudian langkah sementara yang terakhir yakni kita pantau dan evaluasi sistem secara berkala. Nah, kita lakukan pengecekan performa dan respon terhadap feedback pengguna agar permasalahan cepat diketahui dan diperbaiki. Gitu. Bisa dipahami, Mas? Mas siapa tadi? Kenalan dong mas, biar kenal. Oke, baik. Ya, begitu Mas Syaidan ya. Bisa Iya pak, ya, terima ya jawabannya ya. iya pak, betul Oke, pak, bisa baik pak. ya. Terima kasih atas kelompoknya Mas Fajar dan teman-teman semuanya ya. Oke, untuk kelompok 2, Mas Anggul, apakah sudah siap? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar dan yang lainnya. Luar biasa ya. Sudah bagus ya. Sebenarnya saya pengen. Apa namanya? Ya, baik. Ini masih banyak ya apa namanya pembahasannya. Cuman untuk mempersingkat waktu ya barangkali ada yang mau apa ngaji atau yang lainnya. Oke, dari kelompoknya Mas Anggoro sudah siap? Ya Pak. Oke, monggo bisa dipresentasikan. Untuk Mas Fala, apakah sudah siap, Mas Abi? Kelompoknya Mas Fala atau Mas Abi sudah siap? Sedang menyiapkan laptopnya terlebih dahulu, Pak. Oh, oke, monggo silakan. Oke, monggo silakan Mas Anggoro dan teman-teman untuk mempresentasikan. Baik Pak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis digitalisasi warung tradisional. Untuk slide yang pertama,
Pengertian warung tradisional. Ayo, perkenalan Mas. Oh, semuanya, Pak. Ya, Mas, dipersilakan perkenalan dulu kelompoknya. Oh iya, Semua. wah, mau perkenalan dulu katanya Mas. Anggoro. Pak. Iya, perkenalan dulu, nggak ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya Arjuna Septian Habibullah dari kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Altaf Jasir Mujaki dari kelas 4B. Perkenalkan, saya Noval Azhar Safriansyah dari kelompok 4 kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Sidin, kelompok 4 dari kelas 4B. Ya, perkenalkan, nama saya Anggoro Pribadi dari kelas 4B. Baik, sudah. Mari kita lanjut. Untuk yang pertama-tama, pengertian warung tradisional. Warung tradisional adalah usaha kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari. Biasanya dijalankan oleh perorangan ataupun keluarga dan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi lokal. Digitalisasi warung, media yang digunakan adalah yang pertama promosi, dapat dipromosikan melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Untuk order sendiri, dapat melalui chat langsung atau Google Form. Transaksi dapat dilaksanakan melalui transfer bank, QRIS, dan e-wallet. Bukti pembayaran didapatkan melalui struk digital atau notifikasi pembayaran. Untuk ulasan tersendiri, yaitu testimoni dari pelanggan via medsos. Dan mengapa warung tradisional perlu digitalisasi? Yang pertama, akses pasar lebih luas. Yang kedua, biaya dan efisiensi praktis dan fleksibel. Selanjutnya, spektrum bisnis untuk warung 4W. Buat penjualan online, kebutuhan pokok, layanan antar barang belanjaan. Ibu rumah tangga, pekerjaan, anak kos. Dan where dari warung langsung atau via platform digital. Why praktis, hemat waktu, bisa belanja dari rumah. Perencanaan e-bisnis 8D framework. Yang ke-1 ada bikin, menentukan target konsumen, membangun kepercayaan, memilih media promosi. Yang kedua ada diagnose, ketergantungan pada teknologi, kurangnya literasi digital, persaingan dengan minimarket. Yang ketiga ada developer, katalog produk digital, layanan antar, kerjasama dengan kurir lokal. Yang keempat ada defense, strategi harga, promosi, dan pelayanan. Yang kelima ada determine, nama usaha, media sosial, HP, internet, sistem, dan sistem digital. Yang keenam ada desain, tampilan katalog, alur pemesanan, branding digital. Yang ketujuh ada deliver, upload produk, tanggapi pesanan, dan pengiriman. Yang ke-8 evaluasi layanan, feedback pelanggan, dan pantau kompetitor. Begin menentukan target konsumen, membangun kepercayaan, memilih media promosi. 2. Diagnos, ketergantungan pada teknologi, kurangnya literasi digital,
dan persaingan dengan minimarket. Develop katalog produk digital, layanan antar kerjasama dengan kurir lokal. Devin, strategi harga, promosi pelayanan. Maaf Pak, salah baca Pak. Ini temannya sesat Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Saya lanjutkan. Potensi digitalisasi warung. Warung yang terdigitalisasi bisa bersaing dengan retail modern karena lebih dekat secara sosial dan fleksibel. Modal kecil, tapi tetap bisa tumbuh lewat media sosial dan teknologi sederhana. Untuk kesimpulan sendiri, kami mengambil yang pertama, gunakan media sosial untuk promosi. Yang kedua, tanggapi pelanggan dengan cepat. Yang ketiga, sediakan layanan antar. 4, gunakan sistem pencatatan digital. Dan yang kelima, bangun citra warung yang profesional. Rekomendasi, karena yang pertama aktif di media sosial, 2, menyediakan layanan pre-order, dapat digunakan dan pembayaran melalui QRIS, tampilan testimoni, kolaborasi dengan kurir lokal ataupun ojek online. Baik Pak, untuk materi tugas hari ini, mohon maaf barangkali ada yang kurang Pak. Kami buka sesi tanya jawab untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih Mas Anggoro dan teman-teman kelompok. Oke, dari teman-teman yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Saya Pak, Oke, dari siapa? Veroes. Oke, monggo. Menurut pendapat kalian ya, apa yang membuat kalian terfikirkan untuk membuat web tentang penjualan produk warung tradisional tersebut? Oke, cukup jelas Mas Anggoro pertanyaannya. Boleh Eh, nanya lagi Pak. boleh diulangin Mas Veros? Sebentar Mas Fadan, Mas Averus dulu, diulangi. Menurut pendapat kalian, apa Pendapat. yang membuat kalian terfikirkan untuk membuat web tentang penjualan produk warung tradisional tersebut? Maaf Mas, ini bukan website Mas. Ini aplikasi. Ya, mungkin maksudnya aplikasi ya, buat aplikasi warung tradisional ini mungkin ya. Ya pokoknya itulah tentang aplikasi penjualan produk warung Oke, tradisional tersebut. oke. Sudah dicatat Mas Anggoro ke teman-teman? Bentar Pak. Ditulis dulu ya, Apa yang sambil dicari apa jawabannya ya. Oke, baik. Yang kedua, siapa? Mas Syadan lagi mau nanya. Iya Pak. Ya, monggo Mas Syadan. Ya, nama saya Teden ya Pak. Mau nanya kendala utamanya apa sih untuk menerapkan aplikasi digital warung? Sebentar Mas, boleh diulangi Mas, pelan-pelan. Ini apa ya? Kendala utama dalam menerapkan sistem aplikasi di warung. Itu aplikasi warung kan, kayak kasir itu. Iya. Apa gimana? Di Oh ya, berarti kendalanya itu apa? Kendala utama menerapkan sistem digital, sistem aplikasi di warung, aplikasi warung. Oke, berarti pertanyaannya kendala utama dalam menerapkan sistem di aplikasi yang kita bikin ya Mas. Oh ya, betul itu. Oke, kita keep Mas.
Oke. Ya, banget Terima kasih Mas. Mas Feten. Baik. Oke, baik, ada lagi Sama-sama. dari teman-teman yang lain yang mau disampaikan? Silakan barangkali mau pada bertanya yang banyak juga nggak apa-apa. Saya Pak, Siapa nih? Monggo Mas Arif. Ya, Mas Pala, monggo. eh, untuk terkait ide ini ya, ya terbilangnya eh, masih baru gitu bagi saya gitu. Jadi saya masih belum terlalu paham konsepnya itu seperti apa gitu. Jadi itu saja sih pertanyaan saya, Oke. Ya, terima konsep kasih lebih Mas Pala. luasnya. Bisa ditulis Mas Anggoro ya? Baik Mas Wala, berarti pertanyaannya Mas Wala konsep warung tradisional ya Mas? Oke. Oke Iya Mas, lebih kita begitu. sip. Oke, tiga dulu bisa dijawab dulu dari kelompok Boleh Mas Pak, Anggoro. sebentar Pak, Oke. kita siapkan dulu. Oke, ini untuk kelasnya Mas Pala sudah siap untuk presentasi atau bagaimana? Sudah Pak. Berapa kelompok yang siap? Paling kelompok saya gitu. Untuk yang lain masih belum tahu. Yang lainnya belum ini, belum info. Mbak siapa itu? Mbak Vina, Mbak ini belum ada kabar. Baik Pak, apakah boleh dilanjut untuk menjawab Oke, pertanyaan? monggo silakan. Baik, yang pertama saya akan menjawab dulu dari pertanyaan Mas Wala yang terkait konsep warung tradisional. Terus ya? Maaf Pak, kita ganti pertanyaan yang kedua aja Pak, yang kendala utama dulu. Untuk kendala utama dalam menerapkan sistem di aplikasi warung tradisional, kendala utamanya yang pertama, keterbatasan teknologi dan perangkat. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan keterampilan digital dari pemilik dan pegawai. Untuk yang ketiga, koneksi internet yang tidak stabil karena aplikasi masih belum ramai peminat. Yang keempat, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, belum sempurna, Mas. Yang kelima, ketidaksesuaian fitur aplikasi dengan kebutuhan warung. Masih belum ada pengelolaan utang dan tampilan navigasi sederhana untuk warung tradisional. Dan yang terakhir, persepsi dan edukasi digital yang kurang tepat. Untuk secara keseluruhan, kendala utama adalah kombinasi faktor teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan warung tradisional. Bagaimana, Mas? Siapa? Syahdan. Ya, betul. Terima kasih Mas. Cukup puas, Mas. Iya Mas. Cukup Baik, Mas. Mas. Baik, untuk pertanyaan Mas Peros, Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan Mas Ferus dengan pertanyaan alasan membuat aplikasi penjualan produk warung tradisional. Yang pertama, alasan yang sangat logis adalah mempermudah masyarakat berbelanja dengan hemat waktu, biaya transportasi, serta membuka akses produk yang lebih luas. Jadi pelanggan tidak perlu datang ke warung atau beli offline, bisa menggunakan handphone melewati aplikasi. Yang kedua, membantu pelaku usaha lokal memperluas pasar, meningkatkan omset, dan memperkuat jaringan usaha. Yang ketiga, memberikan kemudahan pengelolaan stok dan transaksi melalui fitur digital seperti grosir, pembayaran non-tunai, dan promo berkala. Yang keempat, mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian
jawaban dari saya. Bagaimana Mas Ferus? Lumayan. Terima kasih. Mas Feros. Lumayan. Baik Pak, untuk pertanyaan Mas Falah, kita diskusikan dulu ya Pak. Oke, baik. Mungkin sedikit informasi ya. Jadi untuk yang 4A ya, ini sepertinya kita tidak bisa lanjut ya, karena dan ada tamu ya. Gitu Mas Farah ya. Mungkin kita adakan ya, mungkin di lain kesempatan ya. Kalaupun bisa nanti pas pertemuan ini aja ya, pertemuan setelah libur panjang nanti ya. Begitu Mas Farah ya. Baik, Pak, tidak apa-apa. Iya. Oke, siap ya. Mohon maaf sebelumnya ini ternyata ada tamu ya, janjian ya. Oke, satu lagi Mas Anggoro silakan. Baik Pak, saya akan menjawab Oke, monggo. pertanyaan dari Mas Fala tentang konsep aplikasi warung tradisional. Konsep warung aplikasi tradisional itu sendiri yaitu usaha warung kecil yang menggabungkan kemudahan teknologi dengan karakter warung tradisional untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan pemilik warung. Untuk selain itu, aplikasi warung tradisional juga bertujuan memberdayakan pelaku usaha, khususnya perempuan, melalui edukasi digital dan penggunaan teknologi yang mudah diakses, sehingga warung bisa berkembang menjadi warung digital atau warung pintar, Mas Wala. Namun tetap mempertahankan fungsi sosialnya sebagai tempat berkumpul masyarakat. Contohnya adalah warung pintar yang menyediakan platform digital dan fisik yang lengkap dengan aplikasi kasir seperti Mokapos untuk memudahkan pengelolaan usaha warung. Baik, Mas Wala, bagaimana? Eh, izin Masih kurang? bertanya lagi, ini maksud dari warung tradisional itu kayak gimana ya? Eh, kalau sepengetahuan saya, kalau warung tradisional ya kayak warung di pinggir jalan atau gimana gitu. Iya, Atau Mas, kan beda lagi? enggak tadi kan udah dijelasin untuk konsep aplikasi warung tradisional. Itu warung digital atau warung pintar yang modern namun tetap mempertahankan fungsi sosialnya sebagai tempat berkumpul masyarakat. Warung tradisional itu hanya perumpamaan, Mas, dalam aplikasi ini yang bernama apa, Mas? Aplikasi yang bernama Warung Warung Pintar. Pintar. Cari aja Mas di Google Di ada. Play Store ada, Mas, aplikasinya Warung Pintar namanya. Untuk warung tradisional itu hanya perumpamaan. Maaf kalau begitu. Oke. Jadi untuk produknya itu berarti kayak difokuskan ke kayak produk-produk seperti kayak produk konsumsi kayak gitu ya, misalnya contohnya gitu. Iya, Mas, seperti sembako pada umumnya, tapi via online. Ah, tapi kalau kayak gitu bukannya eh, banyak ya usaha-usaha kayak gitu itu. Iya, Mas, banyak. Tapi kan Hmm. di sini kami menjelaskan tentang aplikasi Warung Pintar yang kami analisis, Mas. Kalau Hmm. banyak, Alpha Gift juga bisa. Tapi ini kita cari tahu tentang aplikasi warung tradisional itu bagaimana. Ternyata ada di Play Store yang bernama Warung Pintar. Walah, oke oke, Ya, siap kalau siap. kurang jelas, Mas Fala punya handphone, punya Play Store, bisa dibuka, bisa dicoba, barangkali mau belanja. Jadi kurang jelasnya bisa dipertanyakan lagi nanti, Mas. Sabar Mas Anggoro. Enggak, Mas, aman, Mas. Kami cuman menjawab pertanyaan Mas Fala. Barangkali kurang percaya atau kurang puas dengan jawaban saya, bisa dicoba karena ada aplikasinya sendiri, Mas, di Play Store. Untuk App Store nggak ada ya, Mas? Yang punya iPhone nggak ada. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Mas Baik, Agus Pak. jawabannya. Gimana Mas Falah, cukup ya? Cukup Pak. Ya, dipahami ya. Oke. Memang betul, jadi pemahaman kita warung tradisional itu
eh, apakah warung yang dibikin online atau bagaimana ya. Ternyata itu emang sebuah nama ya, sebuah merek atau produk. Nah, itu ya mungkin yang jadi apa namanya garis bawah. Jadi mau namanya apa namanya namanya warung apa tradisional tapi tetap secara apa namanya transaksi jual beli segala macamnya masih memang menggunakan cara digital begitu ya. Termasuk mungkin pembayaran dan yang lainnya juga sudah digital ya. Menggunakan konsep apa namanya tradisional tapi secara ininya sudah digital ya bagus ya keren ya oke oke gitu Mas Pale ya cukup dipahami ya oke Cukup, Pak. oke siap baik ya oke sebelum saya mohon maaf ya untuk yang 4A ya 4A karena kebetulan ada kegiatan saya di sini kirain nanti ya, ternyata sudah mau ini ya baik nanti insya Allah kita laksanakan di lain kesempatan ya gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk 5B ya, Mas Anggoro dan teman-teman, serta kelompoknya Mas Fajar ya, Mas Hanif dan teman-teman, serta teman-teman dari 4B dan 4E, Mas Sahdan dan yang lainnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik. Jangan lupa presensi ya di kolom komentar ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih.